SEO itu apakah berat ya Mas Didik? SEO itu apakah sulit di tahun 2026? Susah website kita untuk berkembang di tahun 2026. Apakah benar SEO itu berat, susah, dan sulit? Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan membuktikan apakah benar SEO itu berat. Tonton aja video ini sampai selesai. Oke, teman-teman sekalian, banyak pernyataan dari teman-teman ya, teman-teman SEO spesialis mengatakan SEO itu emang berat ya, bagusnya emang delegasikan saja. Tepat sekali, saya setuju teman-teman sekalian. Makanya kalau teman-teman emang tidak ngerti secara teknikal SEO, baiknya adalah delegasikan. Nah, sebenarnya saya akan membagi tiga ini dulu teman-teman sekalian. Siapa sih sebenarnya yang harus melakukan SEO gitu kan? Tiga ini, kalau teman-teman tiga ini nggak ada ya susah juga gitu kan. Pertama adalah ya diri teman-teman sendiri, diri kita sendiri yang melakukan technical SEO, yang melakukan optimasi SEO. Tapi kan harus belajar Mas Didik, benar. Tapi kan kita harus masuk ke dalam dashboard, benar. Tapi kan kita harus melakukan technical SEO, benar. Makanya diri kita sendiri adalah business owner, susah teman-teman sekalian untuk bermain dan praktek SEO. Saya katakan susah kenapa? Saya sendiri ya sering keluar kota, saya seharian mungkin ketemu klien, ketemu tamu. Nggak sempat waktu saya untuk technical SEO. Itu pun biasanya sebelum tidur. Makanya saya membangun, yang kedua teman-teman sekalian itu, membangun tim. Ya, membangun tim atau karyawan teman-teman sekalian. Tapi kan membangun tim dan karyawan itu ya lumayan ya masih lumayan. Kalau SEO spesialis itu lumayan ya teman-teman sekalian. Di Jakarta itu sudah besar lah gajinya gitu kan. Di Jogja juga lumayan besar. Kalau dia SEO spesialis teman-teman sekalian. Itu pun kalau nanti diajarkan biasanya mereka malah ya buat produk sendiri gitu kan. Nah ini yang kedua nih teman-teman sekalian. Oke. Satu website biasanya dikelola berapa orang Mas Didik? Satu website, setahu saya kalau corporate itu bisa dikelola oleh 3 orang, ya oleh 3 orang. Pertama dia bagian dari penulis ya, penulis konten di dalam website tersebut. Kedua dia di bagian yaitu namanya bagian editor, dia ngedit bagian thumbnail, dia ngedit di bagian foto-foto. Ya, yang ketiga di bagian posting. Bagian posting inilah bagaimana dengan edit judul, deskripsi, meta deskripsi, tidak duplikat konten, ya kemudian alt text, internal link. Dia bagian posting di situ. Jadi sebenarnya kalau di corporate itu minimal 3 orang satu website. Berapa biayanya nih? Nah, itu kalau kita membangun karyawan. Yang ketiga, delegasikan. Nah, ini makanya delegasikan tuh gimana Mas Didi? Udah, contoh misalnya delegasikan ya teman-teman serahkan sama ahlinya, selesai semuanya. Nah, contoh misalnya saya membuka jasa maintenance website, teman-teman bisa delegasikan ke saya, selesai semua masalah. Ya, itu sebenarnya solusi juga kalau teman-teman tidak pengen melakukan berat SEO gitu kan. Nah, oke. Kita akan bedah teman-teman sekalian. Kenapa SEO itu menjadi sebuah kategori yang cukup berat dibandingkan kalau kita main Google Ads ya. Kalau Google Ads ya, kalau Facebook Ads dan sebagainya kita bayar selesai, jadi gitu kan. Kalau Google Ads juga sama gitu kan. Ada uang abang disayang, kita kira-kira begitu. Tapi kalau SEO teman-teman sekalian tidak seperti itu. Kita harus betul-betul runtut tuh, mulai dari riset kata kunci tuh. Ya, makanya kalau riset kata kunci saja sudah salah teman-teman sekalian, itu bau-baunya pasti salah. Ya, riset kata kunci yang tidak ada volumenya, riset kata kunci yang ternyata kata kunci brand orang lain, riset kata kunci ternyata kata kunci ini bukan kata kunci kategori di Indonesia, padahal pasar kita targetnya Indonesia. Nah, ini aja teman-teman harus paham betul tentang riset kata kunci. Nah, teman-teman yang masih bingung tentang riset kata kunci, nanti di YouTube ada teknikal saya tentang Didik Arwinsa, ketik aja riset kata kunci atau Didik Arwinsa keyword atau kata kunci gitu ya. Nah, riset keyword. Itu yang pertama. Maka kata kunci kalau sudah salah, maka di bawah-bawahnya pasti akan salah. Oke, yang kedua, masalah konten yang kita bangun. Ini juga hati-hati teman-teman sekalian. Maka yang menyebabkan berat, kalau sudah salah di awal, kita disuruh balik lagi teman-teman sekalian. Ya, masalah konten misalnya, tidak boleh duplikat konten. Orang-orang penulis ini kalau nggak dilatih SEO, dia sembarangan dalam membuat sebuah konten. Kalau sudah duplikat gimana Mas Didik? Kita harus edit semua ada yang diduplikat tersebut. Dan itu memakan waktu yang cukup lama. Belum ngedit, indeks lagi, dicek lagi ternyata ada duplikat lagi. Itu yang kedua, tidak boleh kanibal keyword. Nah, orang-orang yang nggak ngerti SEO biasanya kata kunci yang sudah digunakan lagi sama dia. Ini kena kanibal keyword teman-teman sekalian. Hati-hati juga. Kemudian yang ketiga adalah ya orang-orang memahami internal link nggak paham. Bagaimana kita memahami internal link itu apakah sudah tepat atau belum. Ya. Kemudian foto-foto apakah boleh mengambil dari Google, apakah boleh kita ngambil foto-foto orang lain dan lain sebagainya. Apakah emang ada kaidahnya seperti itu? Kalau tidak teman-teman sekalian justru melanggar dan membuat SEO kita semakin berat. Itu ya ini ya kita masih bahas ini ya teman-teman sekalian ya, penyebab-penyebab beratnya itu. Apalagi? Nah, kita masuk berikutnya. Ini masuk yang ketiga tadi, masih bagian yang kedua. Yang ketiga adalah ini yang sering terjadi ya, melakukan backlink spam yang membuat website kita rontok semuanya.
Makanya saya terus terang teman-teman sekalian, sebagai SEO spesialis sudah belasan tahun gitu kan, saya bilang seperti ini, saya akan lebih senang membuat atau mengelola website baru fresh domain yang belum dikerjakan oleh orang-orang SEO sebelumnya. Ya, saya lebih senang begitu daripada saya disuruh untuk ya melanjutkan perjuangan SEO sebuah website yang emang sudah berantakan semuanya. Ibarat kata nih, ya saya beli rumah, beli tanah dulu terus bangun rumah, atau rumah yang sudah ada tapi udah rontok rumahnya, sudah borok, sudah jorok ya, dan lain sebagainya. Makanya website-website yang sudah bermasalah teman-teman sekalian tidak semua bisa dioptimasi. Saya tegaskan, website-website yang sudah bermasalah secara histori tidak semua bisa dioptimasi. Kenapa? Karena tugas kita bukan sekedar optimasi, bersihkan dulu nih. Sama kayak kita misalnya mau beli mobil, ya mobilnya sudah borok, sudah rontok, sudah rusak, mesinnya, ya anggaplah mesinnya masih bagus gitu kan. Ya, tapi tugas kita yang pertama ya robohkan dulu atau ganti semuanya baru lanjutkan. Nah, kira-kira begitulah ya. Maka backlink yang bermasalah akan bermasalah semuanya. Nah, teman-teman sekalian, SEO itu berat, itu salah satunya adalah penyebabnya itu. Makanya sebelum teman-teman melakukan SEO, saran saya teman-teman harus punya guru dulu. Harus punya mentor yang mengarahkan teman-teman bermain di wilayah SEO yang benar. Nah, cari mentor yang benar. Tidak harus dengan saya. Teman-teman boleh cari mentor-mentor tentang SEO. Apakah kaidah saya sudah benar atau belum. Kadang saya melihat banyak sekali itu orang-orang yang melakukan konten-konten yang bermasalah. Ya, dia bilang, Mas Didik, ini website saya kenapa nggak naik-naik. Ya, saya bilang, ini karena salah langkah. Maka salah langkah dari awal itu sudah bermasalah semuanya. Kenapa ya website saya kok mentok-mentok di situ-situ aja? Ya, tapi saya menang kata kunci, ya, jual sepatu murah terbaik di Jakarta, isu. Itu kata kunci apa saya bilang begitu? Emang ada orang ngetik jual sepatu murah Jakarta terbaik isu? Nggak ada teman-teman. Itu kaidah apa? Nggak ada. Maka carilah kata kunci yang emang dicari orang. Maka dalam SEO itu ketika kita ya menembak kata kunci tertentu atau membuat sebuah konten, pertanyaan kita yang pertama adalah, saya bikin konten ini emang ada yang mencari? Itu dulu teman-teman. Emang ada yang mencari, emang ada volumenya. Tegaskan seperti itu. Kalau tidak ada yang mencari, tidak ada volumenya, teman-teman jangan melakukan itu. Maka buatlah konten apa yang dicari orang, itu rumus dari SEO. Begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.